meeting is being recorded. Selamat pagi, siang, dan malam Ibu Nur Hayati. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis sustainability PLN tahun 2024. Next, Kak. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota, yaitu Andriansa, Cindra Nur Ilaiha Mawarni, saya Mia Nur Haliza, Muhammad Holil Anas, Muhammad Zaifullah, Rofli Ramadan, Rizkon Fahrozi, dan Kotrunada Mufidah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Kak Muhammad Zaifullah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaifullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT PLN Persero, di mana PT PLN ini itu merupakan sebuah badan usaha milik negara yang mengurusi seluruh aspek kelistrikan di Indonesia. Nah, perusahaan ini itu didirikan dalam melaksanakan usaha penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum, sehingga keberadaannya memiliki fungsi pelayanan publik yang sangat strategis. Saat ini itu PLN mengoperasikan kapasitas pembangkit listrik itu sebesar 58.200 megawatt dan melayani lebih dari 72,2 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Nah, angka ini itu menunjukkan bahwa jangkauan layanan PLN itu berskala nasional dan mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga sektor industri. Selanjutnya di sini PLN itu berfungsi sebagai tulang punggung ketenaga listrikan nasional dengan memastikan pasokan listrik yang stabil, terjangkau, dan merata. Nah, dari stabilitas dan pemerataan ini itu menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas industri serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Boleh di next, Kak. Baik, selanjutnya di sini membahas mengenai ringkasan eksekutif ESG pada PT PLN. Nah, pada tahun 2024, PT PLN ini menunjukkan komitmen yang lumayan cukup kuat dalam menerapkan prinsip environmental, sosial, dan governance atau disebut ESG sebagai bagian dari arah transformasi perusahaan. Nah, dalam fokus utama PLN ini itu mencakup pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peran sebagai penggerak ekonomi nasional. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa keberlanjutan itu tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yang regulatif, akan tetapi sebagai bagian dari strategi perusahaan. Nah, selanjutnya dari hal pencapaian tersebut itu didukung dengan penghargaan, yaitu PT PLN mendapat penghargaan proper hijau dan emas yang menjadi indikator bahwa pengelolaan lingkungan perusahaan berada pada kategori yang cukup baik. Nah, selain dari itu, ada juga kontribusi terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang memperlihatkan bahwa kebijakan dalam program PLN ini itu selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun di tingkat global. Baik, mungkin cukup dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aspek lingkungan tentang PLN. Untuk fokusnya itu ada tiga. Untuk praktik pengelolaan lingkungan berorientasi pada dekarbonisasi efisiensi sumber daya. PLN menetapkan arah kebijakan yang berorientasi pada dekarbonisasi, yang artinya setiap proses bisnis operasional mulai dari pembangkitan hingga distribusi ditekan agar menghasilkan emisi karbon serendah mungkin. Hal ini dilakukan melalui efisiensi sumber daya, memastikan penggunaan energi primer seperti batu bara atau gas dilakukan secara efisiensi mungkin dengan bantuan teknologi digital. Transisi energi bersih menggeser porsi pembangkitan listrik ke arah sumber energi yang tidak merusak alam. Kemudian yang kedua, target utama
road, roadmap net zero emission NZE, PLN tidak hanya sekedar berkomitmen tetap memiliki target waktu yang sangat spesifik dan ambisius. Jangka menengah pada tahun 2030, PLN menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 24,34%. Ini adalah langkah nyata untuk mendukung komitmen nasional Indonesia dalam Nationally Determined Contribution atau NDC. Jangka panjang ya di tahun 2060, target besarnya adalah mencapai net zero emission atau NZE. Pada titik ini, jumlah emisi yang dihasilkan oleh PLN harus seimbang dengan jumlah emisi yang diterapkan kembali oleh alam atau teknologi. Sehingga dampak bersih terhadap pemanasan global adalah nol. Kemudian, untuk yang ketiga, inisiatif adalah langkah konkret di lapangan. Untuk mencapai target tersebut, ada tiga strategi operasional yang sedang dijalankan: percepatan buaran energi baru terbarukan atau EBT, tenaga surya PLTS, angin PLTB, air PLTA, dan panas bumi PLTP. Di seluruh Indonesia, penghentian bertahap PLTU atau early retirement PLN melalui mensiunkan diri pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara yang sudah tua dan tidak efisien. Teknologi Cheofring biomasa sebagai solusi transisi PLN mencampur batu bara dengan bahan bakar nabati atau biomasa, seperti pelet kayu, sampah, atau cangkang sawit pada PLTU yang masih beroperasi. Teknologi ini terbukti efisien, menurut menurunkan emisi karbon tanpa harus mengganti seluruh mesin pembangkit secara mendadak. Oke, dari saya cukup sekian. Akan dilanjut untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rofi Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan isu GRI lingkungan yang diungkap. Itu yang pertama ada GRI 302 atau energi, yaitu PLN melaporkan konsumsi energi langsung sebesar 45.350 miliar 305 juta kWh dan menerapkan digitalisasi operasi untuk efisiensi. Yang kedua ada GRI 305 yaitu emission, yaitu total emisi GRK tercatat 276.196.002 ton CO2 ekuivalen pada tahun 2024 dengan strategi mitigasi yang jelas. Lalu yang ketiga ada GRI 306 atau waste, yaitu total limbah dihasilkan yaitu 3.747.066,21 ton dengan fokus pada pemanfaatan limbah FABA atau fly ash dan bottom ash untuk ekonomi sirkulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mia Nurhaliza. Saya akan menjelaskan tentang aspek sosial dari PLN. Aspek sosial yang menjadi fokus perhatian PLN adalah tentang peningkatan kualitas hidup pekerja dan masyarakat melalui K3, keselamatan dan kesehatan kerja, hak asasi manusia, akses listrik, dan pemberdayaan ekonomi. Pada aspek sumber daya manusia, total pegawai yang dimiliki oleh PLN adalah 38.289 orang, dan PLN menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusivitas. PLN menekankan
kesetaraan dalam manajemen SDM, termasuk penciptaan lingkungan kerja yang adil dan tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi, seluruh pegawai memperoleh perlakuan yang sama, begitu pula dalam hal pelatihan dan kesempatan pengembangan kompetensi untuk mendukung pertumbuhan karir yang berkesinambungan. Untuk capaian kinerja K3, PLN mencapai kondisi zero accident dengan 0% fatalitas pada tahun 2024. PLN menjadikan K3 sebagai salah satu prioritas utama dalam operasionalnya. Perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 untuk membangun safety culture di seluruh lini operasional. Kondisi zero accident menunjukkan tidak adanya kecelakaan fatal di lingkungan PLN dan mencerminkan budaya keselamatan kerja yang kuat dan implementasi prosedur K3 yang efektif. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Cindra Nur Ilahiyah Mawarni. Di sini saya akan menjelaskan isu GRI sosial yang diungkap. Yang pertama adalah GRI 401 employment, di mana PLN melaporkan total pegawai dan investasi dalam pelatihan berkelanjutan. Yang kedua adalah GRI 403 occupational health and safety. Dilaporkan capaian nihil kecelakaan fatal, menunjukkan kepatuhan K3 yang ketat. Yang terakhir adalah GRI 413 Local Communities. Program PLN peduli seperti sambung listrik gratis dan electrifying agriculture menunjukkan kontribusi nyata pada komunitas lokal. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Khalil Anas. Di sini saya akan melanjutkan dari segi aspek ekonomi dari perusahaan PLN. Nah, pada saat ini kita akan membahas aspek ekonomi yaitu bagaimana PLN tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi bangsa. Sebagai BUMN yang strategis, PLN memiliki posisi yang sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Hampir seluruh sektor industri, mulai dari manufaktur, pertambangan, pertanian, hingga sektor digital, sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil dan andal. Karena itu, fokus utama aspek ekonomi PLN adalah memastikan ketersediaan energi yang andal atau reliable, terjangkau atau affordable, dan berkelanjutan sustainable. PLN tidak hanya menjaga stabilitas pasokan listrik, tetapi juga menjalankan strategi transisi energi. Ini penting karena ekonomi masa depan akan sangat dipengaruhi oleh energi bersih dan rendah karbon. Dalam konteks investasi, PLN mengalokasikan sumber daya besar untuk yang pertama pengembangan energi baru terbarukan atau EBT seperti tenaga surya, air, panas bumi, dan angin. Yang kedua, modernisasi jaringan kelistrikan melalui sistem smart grid. Smart grid ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi, kemudian mengurangi loss atau kehilangan daya, kemudian ada memungkinkan integrasi energi terbarukan secara lebih optimal, serta meningkatkan respon terhadap gangguan sistem. Dari sisi dampak ekonomi, kontribusi PLN dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama, mendukung operasional industri nasional. Tanpa listrik yang stabil, kegiatan produksi akan terganggu dan biaya ekonomi meningkat. Kedua, memperkuat ekonomi daerah. Dengan masuknya listrik ke wilayah terpencil, aktivitas UMKM dapat berkembang, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan masyarakat terdongkrak. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru berbasis kelistrikan, seperti teknisi energi terbarukan, insinyur smart grid, spesialis digitalisasi sistem kelistrikan. Artinya, PLN bukan hanya perusahaan utilitas, tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi nasional yang berbasis berkelanjutan. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Rizkan Faroji. Di sini saya akan menjelaskan terkait isu GRI ekonomi dalam sustainability PLN.
Dalam laporan keuangan keberlanjutan, PLN mengacu pada standar Global Reporting Initiative atau GRI sebagai pedoman transparansi kinerja ekonomi, sosial, dan tata kelola. Pada aspek ekonomi, dua isu utama yang diungkap adalah GRI 203, dampak ekonomi tidak langsung atau indirect economy impact. Yang kedua adalah GRI 205 atau anti korupsi. Keduanya menunjukkan bahwa sustainability ekonomi tidak hanya tentang profit, tetapi juga tentang dampak sistematik dan integritas bisnis. GRI 203 atau Indirect Economy Impact. GRI ini mengharuskan perusahaan mengungkapkan investasi infrastruktur signifikan, dampak ekonomi tidak langsung terhadap masyarakat, kontribusi terhadap pembangunan wilayah. Artinya perusahaan harus menjelaskan bagaimana aktivitasnya mendorong pertumbuhan ekonomi di luar operasional langsungnya. Implementasi dalam PLN. 1. Program Electrifying Agriculture. PLN menyediakan listrik untuk pompa irigasi listrik, pengering hasil panen, cold storage, mekanisme pertanian. Dampaknya meningkatkan produktivitas petani, menurunkan biaya operasional, meningkatkan nilai tambah hasil panen, dan meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, program Electrifying Marine. Penyediaan listrik untuk cold storage ikan, produksi es, kapal nelayan berbasis listrik, fasilitas pelabuhan perikanan, memberikan dampak ekonomi, mengurangi pemborosan hasil tangkap, meningkatkan kualitas ikan, harga jual menjadi lebih tinggi, mengurangi ketergantungan pada solar, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dampak makro GRI 203, program ini berkontribusi pada pemerataan pembangunan antara wilayah, pembangunan kesenjangan ekonomi desa dan kota, peningkatan inklusi energi, penguatan ekonomi berbasis komunitas. Dalam konteks sustainability, ini menunjukkan bahwa PLN berperan sebagai agen pembangunan ekonomi nasional, bukan sekedar penyedia listrik. Dalam GRI 205 anti-corruption, mengharuskan perusahaan mengungkapkan resiko korupsi dalam operasional, kebijakan dan prosedur anti-korupsi, pelatihan anti-korupsi, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Transparansi ini penting karena korupsi berdampak langsung pada kerugian ekonomi dan reputasi perusahaan. Implementasinya dalam PLN, 1. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG. PLN menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Ini memastikan keputusan investasi dan operasional dilakukan secara objektif dan profesional. Yang kedua, kebijakan anti korupsi meliputi kode etik perusahaan, kebijakan gratifikasi, larangan konflik kepentingan, audit internal dan eksternal. Tujuannya adalah menjaga efisiensi penggunaan dana dan mencegah kebocoran anggaran. Yang ketiga, whistleblowing system. PLN menyediakan sistem pelaporan yang rahasia, aman, dan melindungi pelapor. Ini penting untuk mendeteksi fraud lebih awal, meningkatkan kepercayaan publik, dan mengurangi resiko finansial. Mengapa GRI 205 penting? Karena korupsi berdampak pada pembengkakan biaya proyek, inefisiensi investasi, hilangnya kepercayaan investor, resiko hukum dan sanksi. Dengan tata kelola yang kuat, biaya proyek akan lebih terkendali, kepercayaan investor meningkat, akses pendanaan lebih mudah, dan nilai perusahaan terjaga. Isu GRI ekonomi diungkapkan dalam sustainability PLN menunjukkan bahwa PLN berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional melalui elektrifikasi sektor produktif. PLN menjaga integritas bisnis melalui sistem anti korupsi dan tata kelola yang kuat, dan keberlangsungan ekonomi tidak hanya soal keuntungan tetapi juga dampak sosial dan tata kelola yang bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Kotrolanda Mufida, ingin mempresentasikan analisis kepatuhan GRI dan pelaksanaannya. Kesesuaian, PLN telah secara ekstensif melaporkan kinerja keberlanjutan mereka sesuai dengan
kerangka GRI. Pelaksanaan, makalah menunjukkan PLN seringkali melampaui standar minimum atau beyond compliance seperti ditunjukkan oleh peringkat proper hijau dan emas. Next. Saran perbaikan. Akselerasi transisi energi. Terus mempercepat pengembangan EBT dan early retirement PLTU batubara untuk mencapai target NZE 2060 secara optimal. 2. Peningkatan transparansi keuangan. Meningkatkan kualitas pelaporan, keberlanjutan, dan transparansi kinerja ESG melalui audit independen yang lebih rinci. Selanjutnya. Kesimpulan, upaya PLN membuktikan transformasi perusahaan berjalan selaras dengan visi keberlanjutan nasional, serta menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.